Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru orang buka puasa ya, kencang. Kalau masih puasa, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Desa Sumber Arum. Pada malam hari ini kita telah menyelesaikan sholat Isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah dan sholat sunat witir. Yang mana ini adalah salah satu sunnah, di mana kita disanjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengisi malam Ramadan ini. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam hari ini karena iman, karena mengharapkan ridhonya Allah, Allah Ta'ala akan ampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Amin ya Rabbal alamin. Ini syukur kepada Allah. Kita masih dipanjangkan umur, ketemu Ramadan, dan kita bercita-cita mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Kalau Ramadan kemarin kita sholat, kita buka puasa sama rame, kita sholat tarawih rame. Nah, pada tahun ini alhamdulillah buka puasanya ada yang melaksanakan pausa tadi. Malam hari ini kita melaksanakan peringatan nuzul Quran walau dilaksanakan dengan sesederhana mungkin. Ini adalah merupakan bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berjanji, la in syakartum, jika engkau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmatku. Nikmat apa itu? Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat ketenangan di dalam hati kita. Apabila kita syukur kepada Allah, la azidannakum, Allah sangat baik. Walain kafartum, jika engkau kufur, mengingkari nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi kita bersyukur. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita malam hari ini mengenang satu peristiwa yang sangat besar yang Allah berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Quran. Oleh karena itu pada malam hari ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, tercantum di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Tapi menurunkan
Al-Qur'annya tidak langsung belum langsung jadi satu, tidak. Beriring dengan risalah yang dibaginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amban. Jadi hampir 23 tahun Rasulullah mensyiarkan agama Islam, dan pada saat itu pula wahyu itu turun dan terkirim sampai wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama, surah yang pertama, yang ketika Rasulullah bertahalul, yang ketika Rasulullah berkhalwat di Gua Hira dalam bulan Ramadan, yang mana Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, istrinya baginda Rasul, senantiasa dengan kesabarannya datang mengantarkan makanan ke Gua Hira untuk memberikan, menyiapkan makanan baginda Rasulullah SAW. Bapak, kalau tahu yang namanya Gua Hira itu kalau sekarang kan pakai dibikin tangga. Dulu tidak ada tangga. Bagaimana Sayyidah Khadijah dari Mekah berjalan kaki ke Gua Hira? Kalau orang naik mobil sekarang ini ke sana itu yang boleh, kalau lancar itu setengah jam lebih. Itu kalau tidak ada hambatan. Bagaimana dengan Sayyidah Khadijah mengantarkan makanan dari Mekah menuju Gua Hira? Naik lagi, batunya tidak seperti di tempat kita, batunya kan ada rumput-rumput di sana, ada tanah. Nah, pada saat itu di Gua Hira itu Allah Ta'ala turunkan ayat yang pertama. Mungkin anak-anakku tahu apa ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Itu surah yang setelah surah Al-Baqarah, Al-Baqarah. Ini surah yang pertama diturunkan kepada baginda Rasul. Surah Surah tidak dapat dikasih 1000. Tidak dapat bayar surah bis. Surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana lam ya'lam. Sampai situ aja dulu. Jadi ayat yang pertama surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu ayat sangat luar biasa menerangkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat seorang diri, perintahkan oleh Allah, Iqra, baca. Nah, kita sebagai umat Rasulullah diperintahkan Iqra, baca. Kita buka Iqra, kita buka pikiran kita baca, kita analisa apa-apa yang Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina
Maka itu kita umat Islam bersyukur dengan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Keempat kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada 4 nabi yang kita tahu dengan 4 kitab tersebut, semuanya turun di bulan Ramadan. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya kitab apa? Hah? Kitab Nabi Musa. Ayo, kita tahu. Oh iya lupa. Kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Zabur, Nabi Zabur, kepada Nabi Daud, Zabur, Nabi Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, 100. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini generasi Al-Quran. Bapaknya sudah tua, kadang-kadang pandangannya sudah rabun, kabur. Kalau baca Qurannya pakai kacamata, disuruh orang baca kacamata, disuruh orang baca Quran, nggak bisa lihat, dikasih orang kacamata, nggak ada yang masuknya, nggak ada yang cocoknya, ternyata tidak bisa baca. Tapi kalau disuruh baca Yasin, apa? Yasin dari pertama sampai akhir dapat. Tapi mana bacaannya? Tidak tahu. Kenapa demikian? Karena orang tua dulu mengajak anak-anaknya ke masjid, anak-anaknya ke musola, anak-anaknya ke surau, baca wirid, baca Yasin. Wah, akhirnya apa? Dulu. Nah sekarang sudah ada, kita ada TK, ada TPA. Syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita yang tidak bisa baca Al-Quran, kita wariskan kepada anak kita. Minimal anak kita harus lebih baik daripada kita. Kita cuma dulu pernah belajar Al-Quran sampai 10, gurunya 10, tapi tidak pernah bisa baca. Kenapa? Mungkin karena sistem pengajarannya bisa jadi. Ada yang gurunya baca diiringi sama muridnya. Jadi yang murid, nah ini yang namanya alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa? Tapi cari mana? Tidak tahu. Dulu. Kalau sekarang bacaan A. Dulu kalau dulu A, fathah A, sekarang tidak A. Berarti sudah ada sistem pembelajaran yang lebih maju. Dan itu kadang-kadang tidak lama. Tidak lama bisa langsung naik. Nah, ini kesempatan kepada kita. Kemudian ketika anak kita dulu, Allah alam sekarang, khatam Al-Quran, luar biasa orang tua bangga. Anak-anak berani sembelih sapi, tidak bisa sapi sembelih kambing, tidak bisa kambing
ayat. Dibikin tumpang. Bangga anak kita bisa khatam Al-Quran. Nah, ini dibanggakan. Kita punya anak bisa khatam Quran, kebanggaan. Saya bangga punya anak khatam Quran, bahkan hafiz Quran. Insya Allah, nih dalam perjalanan dari Cari Hadramawt menuju Oman naik bis. Selama 7 tahun anak saya berada di Hadramawt. Ya mungkin 3 hari lah dalam perjalanan itu sudah sampai ke Sungai Danau. Insya Allah akan membawa mereka ke sini di detik-detik terakhir Ramadan. Detik-detik terakhir Ramadan, artinya kan mau dekat Lebaran. Itu hafal Quran cuma menghatamkan hafalannya 7 bulan. Habis itu 3 bulannya untuk murajaah, taqiyah, memuat daripada hafalan yang 30 juz. 7 bulan hafal. Adiknya sekarang menghafal Quran di Pondok Pesantren Nur Madani di Batu Licin. Hampir 1 tahun 12 juz. Beda. Kalau kakaknya 7 bulan khatam. Ada dia sudah hampir 1 tahun baru 12. Beda. Tapi sama-sama gadget menghafal Al-Quran. Kenapa? Dan ini ya saya ini sebagai orang tua cuma memberikan motivasi, dorongan, ayolah kalau kamu harus yang dasarnya kemauan dia sendiri yang mau menghafal Quran. Termasuk anak yang di Hadramawt itu tidak pernah menghafal Quran kan? Tapi bang belum menghafal Quran, silakan. Artinya inisiatifnya. Bahkan guru-gurunya untung karena dia punya kemauan. Nah oleh karena itu dia punya kemauan, ada dorongannya, kita memotivasi. Ini yang penting. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Adibu, didik anak-anak kamu. Bisalah sakit khosor 3 dengan 3. Pertama, hubung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanamkan kepada anak kita supaya cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ingin menanamkan anak kita supaya cinta kepada Nabi? Kitanya dulu harus belajar dulu, baru kita didik anak kita. Seperti kita tarawih tadi kan, kan tarawih. Di setiap rakaat ada sholawat kepada Nabi. Di setiap rakaat ada sholawat kepada Nabi. Ini menunjukkan pendidikan secara tidak langsung kepada anak kita. Padahal dulu waktu kecil kita cuma mendengar orang tua dulu. Nah sekarang kita sudah jadi orang tua. Nah ini caranya. Nanti kalau sudah yang tuanya tidak ada, maka anak-anak kita, generasi Quran kita, generasi di masjid Al-Muhajirin ini, mereka yang menjadi penggantinya, atau istilahnya ada remaja masjidnya. Remaja masjid ini kan paling 2 tahun 3 tahun dan menjadi remaja nih. Nah, mereka yang akan meneruskan orang tua. Kita orang tua hanya melihat, memperhatikan, menasihati, biarkan mereka berkreasi. Itu yang kedua kata Rasul, tanamkan cinta, didik anak kita dengan cinta kepada Ahlul Bait, dzurriyyatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, didik anak kita dengan cinta kepada Al-Quran. Orang Ahlul Quran dalam hadis Rasul
Bila kita punya anak ahli Quran, pandai dia mengaji, mereka mengerti akan isi Al-Quran. Nih, kita orang tua yang mendidik anak kita sampai mereka ahli Quran, menjadi orang yang pandai terhadap Al-Quran, baik segi mengajinya sampai mengerti isi Al-Quran, maka orang tuanya akan dipasangkan mahkota apabila bapak mahkota kerajaan, apabila ibu akan dipakaikan mahkota ratu. Karena di akhirat siapa ini orang tuanya ini yang dipakaikan mahkota? Oh, ternyata orang tuanya ini mempunyai anak ahlul Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ayo bapak-bapak, kita bangga kita, anak-anak kita pandai melantunkan Quran. Apalagi kan nanti bisa baca Aqidatul Awwal, mereka sudah pandai membaca Qasidah Burda. Ya. Aqidatul Awwal. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil ghaniyil awwali al-akhiri baqi ta'awuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Ulun bisa kan ulun dulu belajar juga, menghafal juga, bisa sekarang. Nah, ulun ini lagi sekolah di Martatua, kepingin anak hafal Quran, bahkan ikut sambil mengajar waktu itu di Martatua, sambil kuliah, sambil menghafal Quran, ternyata tidak mampu. Akhirnya mampu sampai 5 juz waktu itu di dalam pagar. Jadi berkita, ya Allah, ulun kada bisa kada hafal Quran sepenuhnya. Mudah-mudahan anak-anak ulun hafal Quran. Ternyata sudah 2. Sekarang menyusul cucu ulun 1. Ini Guru Muhammad dari Mulia. Itu cucu ulun hanya datang umur 7 tahun sudah hafal yang ketiga, juz ke-30. Kebinian. Jadi bila dia boleh tes. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim. Nah, ambil alladzi hum bihi mukhtalifun. Kalla. Jadi pergantian urus ayat pertama yang nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruji wal yawmil maw'udi wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qud. Bapaknya kan bisa, kan hafal muka Pak, juz amannya. Nak baca lah. Kita apa bahasanya itu bahasa, kalau bahasa Quran bahasa itu murajaah, mengulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, anak kita yang nyambung. Wadduha wal laili idza, kita lagi. Nah, itu caranya, atau mentes daripada hafalannya. Wa
rabbika fahaddits wadduha wal laili idza saja. Nyambung, karena pada ini nyambung katanya ada hafal. Ya. Ternyata setelah diselidiki, orang yang hafal Quran itu ketika ia mau belajar apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana 'allamal insana. Allah Ta'ala yang mengajarkan manusia lam ya'lam yang mereka tidak tahu, tapi dari ahlul Quran. Dan kita dapat tahu hidayah dari Allah. Kalau banyak kalau di Masjid Muhajir ini ada anak kita yang hafal juz amma aja kan 5 misalnya. Alhamdulillah. Geser nanti ke juz 29, geser nanti ke juz 28. Begitu caranya. Kan sudah ada tempatnya tuh di situ. Apa itu? Darul apa? Apa? Ziyadatul Abrar ada. Tinggal dari sini aja. Alangannya ada. Yang susahnya dulu dia lain. Guru menghafal Quran ini tidak sama dengan guru TK. Dia kan menjaga hafalannya. Kalau guru TK, guru Al-Quran biasa ya masih bisa, dia cuma mengajarin baca bisa. Tapi kalau menghafal guru bisa. Oleh karena itu harus beda. Kalau gaji gurunya misalnya TK ke 500, minimal guru hafuz Quran itu 5 juta. Wah, nyamannya jadi guru hafuz Quran 5 juta. Itulah Allah Ta'ala yang mengangkat sebenarnya, tapi kadang-kadang tidak ada. Coba seandainya di setiap desa ada Khazinatul Abrar, Ziyadatul Abrar atau setiap desa dibangun, tapi apa? Itu yang sayangnya. Pemerintah luar biasa keinginannya. Kemudian dilaksanakan lagi satu masjid satu desa, diadakan lagi kegiatan di masjid, bagus saja. Cuma mampukah kita berkesinambungan, hakikat istiqomah? Tapi kalau sudah programnya habis, tidak ada lagi yang tidur di masjid. Kenapa? Karena tidak ada yang ngasih biayanya untuk gajinya. Nah ini kekurangannya kita. Dana untuk memberi guru-guru yang dengan ikhlas mengajarkan itu kadang-kadang ya habis. Oleh karena itu kita harus punya pemikiran. Bapak mungkin ada yang dari Jawa. Di Jawa itu ada satu masjid, di samping masjid ada klinik, ada supermarket. Untuk apa? Membiayai masjid. Untuk apa? Membiayai kegiatan-kegiatan di masjid. Siapa yang membeli? Jamaah masjidnya. Untuk kesejahteraan masjid. Maka terjadi seolah masjid ini sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Yogyakarta itu ada satu masjid yang dananya itu setiap Jumat itu kosong, nol. Jadi laporannya kosong. Kenapa? Duit yang dikasih itu digunakan sesuai dengan keperluannya. Kadang habis sholat Jumat dikasih makan. Enak lah kalau di masjid habis sholat Jumat, habis subuh Jumat atau habis sholat subuh makan. Enak sudah. Insya Allah banyak jamaahnya.
buka puasa banyak orangnya. Iya jelas makanannya wong Solo. Wah, kenapa gak kasih kabar dia? Jadi mas kata mendengar. Jadi itu penuh ya. Ini apa? Jadi sebenarnya tunjangan di samping ikhlas kita memang perlu untuk dakwah. Makanya dalam Quran wajah hidup di amwal, berjihad itu dengan harta. Hanya bi ampus. Kalau kita cuma dengan diri aja ya semua orang bisa, tapi kalau dengan harta ini yo. Bapak ibu punya cita, nanti kalau saya punya uang saya mau kasih ke masjid. Ternyata setelah punya uang mikir-mikir 10 kali. Nah, dapat rezeki hari ini, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih ke masjid untuk membukakan puasa. Dapat duitnya, mikir lagi. Ini dapat uang 1 juta mau dikasihkan, oh sayang 500 saja. Setelah mau kasih 500, sayang 250 aja. Sampai 250, sayang 100 ini. Setelah 50 aja, masya Allah, bukannya tambah berat. Kalau urusan dengan harta ini luar biasa paling berat. Makanya Rasul kalau masih ada di kantong beliau ini uang, ya bahasanya uang, dinar paling sedih. Kalau kita kalau tidak ada uang di kantong sedih. Kalau Rasulullah kalau ada uang di kantong sedih. Kenapa? Takut ini pertanggungjawabannya di masa ada. Kalau kita tidak ada uang di kantong, ya apa ini? Mau sahur apa ini? Biasa makan enak sudah. Ya Allah, nah inilah. Oleh karena itu, ayo dengan semangat kita Ramadan, dengan semangat menuju Quran, kita ciptakan kampung kita Ahlul Quran. Jangan kita menunggu. Pemerintah aja ini cuma pro-pro. Kita aja Pak, kecil-kecil. Kita mulai sedikit demi sedikit. Kan kata saya juga kan, ketika dipancing dengan baik, banyak yang nyaut apalagi Ahlul. Tinggal mempolisnya aja lagi. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Karena kata Allah Ta'ala, lau anna ahlul qura, seandainya satu kampung itu amanu, beriman. Ayo, bagaimana kita ingin menjadikan kampung kita beriman? Harus dulu ada majelis ilmu, majelis Al-Quran. Wattaqau, kampung itu beriman dan bertakwa. Lau anna ahlul qura amanu, seandainya ahlul kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu rezekinya, barokahnya minas sama, daripada langit dan daripada bumi. Allah Ta'ala bukakan. Syaratnya orang ahli kampung itu, ahli desa itu beriman dan bertakwa. Kita bisa bicara iman, kita bisa bicara takwa, tapi bagaimana proses untuk menjadikan ahli kampung kita beriman? Ini salah satunya. Kesempatan kita berkumpul seperti ini. Alhamdulillah, ulun bisa rumah, ulun ini kalau dia satu-satu jalan ke Sumedang bisa. Kalau megah kami dua rumahnya biasa aja, tapi rasanya bahagianya luar biasa di rumah. Kalau beras, alhamdulillah ada, padahal cuma petani. Ketika sudah mau habis ini beras, ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Allah ada. Gula, ada yang ngasih. Kalau boleh dikatakan mungkin beli gula itu sebulan itu sekali yang paling beli, sisanya banyak dikasih orang. Kenapa? Karena kita biasa mengasihi orang Pak.
Orang datang kita beri makan, orang datang kita kasih minum. Akhirnya kita tambah rumah. Dan ini secara hitung matematika dan hitung dagang, kita sudah membelanjakan hartanya Allah. Ketika ada tamu kita kasih makan, minimal kasih minum. Jangan kawan mau datang, jangan ke rumahku, habis kena bulan. Nah inilah Allah. Dan ini di mana katanya kalau kita pernah belanja atau ketika kita sedang berkhadam kepada guru kita. Kita lihat guru kita apa? Padahal orangnya biasa aja. Arti biasa itu pegawai tidak, apa tidak, tapi alhamdulillah kelihatan kehidupannya Allah. Ternyata ketika ada tamu, dikasih makan. Orang punya guru, orang Madura, orang Sumatera, tapi tinggal di Martapura. Waktu rumah beliau itu masih kecil, setiap pulang datang jangan pulang makan dulu. Belum kira makannya enak kan? Telur dibelah dua, telur ayam ras itu dimasak, habis itu dibelah dua, makan sama kecap juga makan. Ya Allah. Tapi karena berkumpul makannya sama guru, rasanya nikmat. Setiap kali datang pasti makan. Ya Allah, apa ini? Akhirnya kita sungkan sedikit, tapi ini memang didikan daripada guru-gurunya. Tamu yang datang hormati. Para jamaah itu kalau di mana di Tanggul, Jember, Habib Soleh Tanggul, itu setiap tamu datang disembelihkan kambing, makan dulu jangan pulang. Ini akhlak ya. Gimana caranya? Itu para akhlak baik. Makanya kita disuruh cinta kepada ahli baik Nabi. Nah sekarang di Al-Quran, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah pasti tidak akan pengaruh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang membelanjakan hartanya, menambahkan hartanya di jalan Allah, fisabilillah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, tahu dengan padi, tanam satu tumbuhnya banyak ya. Nah itu contohnya orang yang menambahkan hartanya di jalan Allah. Jangan menunggu kaya Pak, Bu, jangan menunggu kaya kita baru berinfak. Kemampuan kita. Hari Jumat lebih utama, tapi hari lain jangan juga ditinggal. Hari Jumat berapa kita mampu? 1.000. Jangan lupa. Malu untuk 1.000 nih. Kadang-kadang celengan lalu itu kasihan bunyinya keras, nah ini bahaya. Lewat sana, tung. Lewat sebelah, celeng. Nah, jadi benar namanya celengan. Soalnya itu celengan, gitu. Dipantau aja namanya orang banyak di celeng. Tak kali dibuka kata panitia, ya Allah, uang 500 semua. Karena ada yang 50.000 aja kata. Ayat sudah 50 kata, 5.000 aja, wah disusun-susun cuma 10. Kebanyakannya 2.000, syukur juga. Tak, Jumat ini begitu. Jumat datang beda lagi. Ketika panen tambah rezekinya. Ketika panen ditambah lagi dia infakkan. Nah ini berarti syukur orang itu atas rezekinya yang Allah berikan. Allah Ta'ala tambah. Maka Allah Ta'ala bukakan barakah dari langit, Allah Ta'ala bukakan barakah daripada bumi, karena orang kampungnya beriman dan bertakwa. Menunggu orang kampung, orang desanya beriman dan bertakwa lama. Harus kita ciptakan lingkungan keluarga kita sendiri yang beriman dan bertakwa. Makanya ujar Allah, anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri
kamu daripada api terakhir. Yang terakhir. Kita mahamnya begini, asalnya itu lampu ya hanya di lampu. Kenapa nggak bagus juga itu? Jadi kampung kita kan kaya. Coba kalau di kampung kita tidak ada lampu di pinggir jalan, siapa yang paling keluar? Tapi kalau ada lampunya terang, berani kita. Jadi semangat untuk malam MPK di masjid kita berani. Jam 1 sudah kegiatan melaksanakan qiyamul lail. Nah, orang yang menghidupkan lampu itu karena di kuburnya akan diterangi. Wa kata Allah, wa kata balahu, dan Allah catat baginya sawabul musallin, dicatat sebagai orang yang beribadah, orang yang sholat di masjid itu. Wa sallat alaihi malaikat, kemudian malaikat bersolawat memintakan ampun kepada orang yang menyalakan lampu. Wastaghfirullah, maka Allah Ta'ala pun mengampuninya. Ini nikmat Ramadan ini ya Allah luar biasa. Inilah kesempatan kita. Nah, oleh karena itu kita isi malam Nuzulul Quran dan menyambut nanti malam Selikuran dengan kegiatan yang lebih lagi, dengan kita hidupkan lampu-lampu di rumah atau di depan rumah kita. Kalau berjalan ke daerah Sungai Danau itu di setiap gang itu ada sudah yang lampu kita boleh diperlukan gitu loh. Nah, kalau bisa kita di depan rumah kita, di depan masjid dibikin kayak figuran apa namanya? Gapura ya. Dengan lampu-lampu tabur itu tanda orang menghidupkan Tuhan malam Ramadan. Apalagi di depan rumah kita ada di depan pinggir jalan kita hidup, kita dapat wah lampunya mahal, jangan takut Allah Ta'ala ganti. Jangan perhitungan kalau kita masalah akhirat, jangan terlalu perhitungan. Ini masalah dunia kita kadang-kadang tidak perhitungan, tapi kalau sudah masalah akhirat ini banyak perhitungannya. Pak, coba biarkan Ustaz secara akal aja nanti. Ketika ada uang 10.000, ini yang baru dan ini yang lama, biar ngasih yang baru kan masih yang lama kan? Cari dulu yang buruk-buruk, nyari kosong dalam celengan. Sama itu uangnya 10.000. Tapi kalau sudah belanja ke pasar, cari yang oh ini bahkan sudah nih duit kertas yang
baru ini. Urusan dunia kadang-kadang kita melebihkan, tapi kalau urusan akhirat kadang-kadang cari yang susah. Aduh ya Allah, tapi kita mau masuk surga kita mau duluan. Kata Allah Taala mundur, mati dulu. Nah, jadi di situ yang penting. Ya, nah oleh karena itu semangat. Mudah-mudahan anak kita semua ahli Quran. Dengan anak kita ahli Quran, maka orang tuanya akan dipasangkan mahkota. Dan amalkan bacaan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada cerita yang mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi pendorong bagi kita. Ada seorang profesor syekh di Universitas Al-Azhar, diundang oleh salah satu kampus universitas di negara Turki. Syekh tadi karena dapat undangan berangkat ke Turki. Nah, datang beliau pas malam setelah istirahat di penginapan, subuh sholat sembahyang di masjid. Dan kebetulan beliau jadi imam. Beliau itu hufaz, artinya hafiz Al-Quran. Ketika beliau jadi imam, syekh tadi ada orang di belakang tua, umur sekitar 60. Beliau di belakang syekh tadi. Ternyata beliau tadi biasa yang menjadi imam tetap di masjid tersebut. Tapi karena ada syekh, beliau mengutamakan, menghargai, mengutamakan tamu. Nah, ketika di dalam sholat, setelah selesai membaca surah Fatihah, membaca surah, di dalam bacaan surah tadi ternyata di pertengahan beliau lupa apa sambungannya. Ada orang tua yang umur 60 yang di belakang beliau tadi menyambung bacaan tadi, bacaan imam di depan tadi. Nah, ada dua pelajaran. Pertama, yang jadi makmum atau yang menjadi orang yang di belakang imam ini adalah orang yang takut. Bagaimana syarat masyhurnya imam? Seandainya imam batal, maka makmum di belakang ini yang jadi pengganti imam. Ini jadi harus paham-paham dua yang di belakang imam. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran. Setelah selesai sholat, berbaliklah imam tadi, bertanya kepada si kakek yang tua tadi, wahai kakek, biar sampean ini hafal Quran dari umur berapa? Ini pertanyaannya. Kenapa? Karena masih membaca hafalannya pada umurnya 60. Allahu Akbar. Kata beliau, saya hafal Quran di umur 50 tahun. Terkejut, shock si imam tadi. Dikira hafal Qurannya dari umur 10 tahun. Tidak, ternyata dari umur 50 tahun. Bagaimana ceritanya? Kata si syekh tadi, penasaran. Sebenarnya saya ini dulunya tidak, ya istilahnya ya ngertilah baca Al-Quran, tapi tidak tertarik, bahkan sama sekali jauh lama tidak pernah perhatikan Al-Quran. Bahkan Al-Quran saya baca kadang-kadang di bulan Ramadan saja, setelah Ramadan berdebu. Ya, itu sama dengan kita. Kalau Ramadan baru cari Qurannya, setelah Ramadan ya harapan lagi. Kata beliau tadi, Allahu Akbar, hidayah apa? Jadi sampai saya bisa umur 50 tahun tadi tertarik membaca Al-Quran. Ternyata saya ingat dan terkenang terus, yang membawakan saya jadi hafal Quran ini adalah orang tua saya. Setiap habis sholat, orang tua saya masih, ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba menjadi orang yang ahli Quran, hafiz Quran. Itu, wah, alhamdulillah.
umur 10 biasa, umur 15 masih biasa, umur 20, umur 25 tidak pernah, sampai umur 40 tahun tidak pernah. Pas masuk umur 50 tahun, rupanya doa orang tua tadi dijabah oleh Allah. Ketika beliau mendengarkan orang mengaji, orang membaca Quran, tersentuh hatinya menetes air mata, dan beliau mempelajari Al-Quran dan menghafal Quran, hafal Quran dalam waktu 1 tahun hafal Quran. Ini orang yang umur 50 tahun yang di belakang imam. Tambah shock lagi, Syekh tadi, ya Allah, umur 50 tahun hafal Quran dan menghafalnya cuma 1 tahun. Ketika saya masuk umur 50 tahun dan sudah menyenangi baca Quran, datang kepada orang tua saya, Bang, Mak, doakan anak pian ini supaya jadi hafal Quran. Ya, aku doakan namanya 1 tahun. Jadi jangan kita tinggalkan doa-doa orang tua kita. Itu yang pertama. Yang jelas orang tuanya jangan bosan-bosan mendoakan anaknya supaya jadi orang ahlul Quran. 1 tahun bisa hafal Quran. Padahal sebelum-sebelumnya jangan mau baca Quran. Ya, itu tadi. Tapi karena doa orang tuanya yang sangat ikhlas sehingga anaknya hafal Quran dan menjadi imam di masjid di Turki. Tuh. Yang kedua, dia kenal Allah Imam Sudais, imam besar Masjidil Haram, yang habis maghrib tadi di setel namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat apa yang suara sirine melengking itu ternyata orang biasa, tapi doa orang tua. Ya Allah, jadikanlah anak hamba menjadi seorang imam di Masjidil Haramain. Itu doa orang tua. Ternyata kumpul menjadi imam besar di Masjidil Haramain, Imam Sudais. Bukan keturunan ulama, tetapi karena doa orang tuanya yang sangat luar biasa. Siapa yang paling betul mendoakan? Ternyata ibunya. Ibunya setiap malam mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Suara sini doa. Allah, itu Imam Sudais. Didoakan oleh orang tuanya supaya menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ternyata terbukti. Tapi hebat doa orang tua, apalagi kalau untuk kebaikan. Nah, oleh karena itu kita jangan berkecil hati, apalagi dia jauh lah dari misalnya Sumedana. Wah, jangan sedih. Terus kita yang penting kita yakin dengan Allah dan setiap doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Kata Allah, wa idza sa'alaka, ketika padahkan oleh Muhammad, jika hambamu bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mereka berdoa, maka aku akan mengabulkan doanya. Wal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka bila mereka meminta kepadaku, aku akan dengar dan aku akan kabulkan setiap permohonan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan Allah Ta'ala kabulkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Insyaallah mungkin sebelum Lebaran ulun ada kesempatan lagi di sini. Ulun tidak berjanji, mudah-mudahan anak ulunnya. Yang jelas yang dari Hadramaut ini sudah berangkat dari Hadramaut naik bis ke Oman. Habis itu dari Oman berangkat ke Jakarta. Insyaallah 11 jam. Lalu dari Jakarta dulu ke Makkah 11 jam juga. Naik haji. Jadi kan dulu anak kan tadinya belum haji, alhamdulillah haji. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin. Insyaallah mudah-mudahan kabul permohonan
untuk anak ulun yang di Batu Licin ini kalau pada tanggal 25 Ramadan, akhirnya 27 Ramadan hanya weekend, hanya apa? Hanya liburan. Jadi melihat itu, jadi ulun bawa ke sini orangnya kena, saya ikut kena biar jadi imam yang saya ikut kena buka ceramah kan terserah aja. Ulun apa? Memberi motivasi. Oh ini artinya ulun ini bukan orang berduit kan, orang kaya kagak, tapi kalau seorang anak kaya caranya, itulah Allah Taala punya cara kepada anak kita rezeki. Jadi yang berhati-hati, oh, sudah di kampungnya jauh rumah kan mungkin jangan. Allah Taala punya kasih. Yang penting apa tadi syaratnya iman dan takwa. Ya, syaratnya iman dan takwa. Dulu kiai-kiai ada di kota dan di desa mereka, dan sekarang bapak-bapak ibu lihat kalau kita ziarah oleh semua ada nggak umum mereka di tengah kota? Tidak ada, pasti ada di atas gunung Sunan Muria, gunung pakai ojek, Sunan Muria, Sunan Gresik, dia kan di Gresik, naik tangga, sakit kaki. Karena tahu boleh, nah dia dari Songo, karena pernah pulang, makanya tidak ada duit itu siap-siap berangkat oleh Songo. Rencana dulu, karena duit banyak, bahkan bisa kemana-mana, timbul mati. Nah yang menikmati siapa? Anak. Nah, nikmati, bisi lahan banyak, bisi karet ada, misalnya, mudah-mudahan jadi punya karet biar sorak, sawit biar sorak ya kan, jangan jadi karyawan misalnya. Mudah-mudahan milik sendiri, niatkan setiap yang berusaha itu, mudah-mudahan ini bawa berkah, ulun bisa ziarah, ulun bisa ini, bisa nyokolahkan anak, kemudian bisa berangkat haji dan umroh. Niatkan, insya Allah Allah Taala. Tidak tahun ini, tahun depan, tidak tahun depan mungkin apa? Insya Allah Allah Taala berikan. Amin ya Rabbal.